Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan perjalanan manusia mencari syafaat di hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti terjadinya. Hari ketika manusia dimatikan seluruhnya dan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal yang telah dikerjakan pada masa di dunia. Amal baik dan buruk akan kembali pada pelakunya. Jika amal baik, maka ganjarannya adalah pahala dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal buruk, ganjarannya adalah siksa di neraka. Pada hari kebangkitan itu, manusia diliputi kebingungan dan kebimbangan tentang nasibnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari akhir nanti manusia akan dikumpulkan. Saat itu mereka kebingungan akan nasibnya dan berusaha mencari syafaat dan pertolongan yang bisa menyelamatkan diri mereka. Lalu umat manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaatnya. Dan Nabi Adam alaihissalam berkata pada mereka bahwa dia tidak bisa menolong mereka karena dirinya pun pernah melakukan dosa. Dosanya yaitu mendekati dan memakan buah yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyuruh manusia untuk meminta syafaat pada Nabi Nuh alaihissalam. Pergilah manusia ke Nabi Nuh alaihissalam. Dengan kesedihan mereka berkata pada Nabi Nuh alaihissalam, "Hai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Allah menyebutmu sebagai hamba yang sangat bersyukur. Kami memohon syafaatmu." Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan pertolongan karena dia pernah berbuat jahat, yaitu mendoakan keburukan bagi kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam meminta mereka pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlarilah umat manusia ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam sama dengan kedua nabi sebelumnya. Dia tidak bisa menolong umat manusia disebabkan dia pernah melakukan dosa, yaitu berbohong. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta mereka untuk pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Manusia pun segera menemui Nabi Musa alaihissalam dan meminta syafaatnya. Sayangnya, Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa dia tidak menolong mereka karena pernah melakukan dosa, yaitu membunuh jiwa, padahal tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam menyuruh umat manusia pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Sesampainya mereka di depan Nabi Isa alaihissalam dan meminta pertolongan, jawabannya yang sama diberikan Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak bisa memberikan syafaat pada mereka dan menyuruh mereka untuk pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh kesedihan pergilah umat manusia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai utusan Allah, penutup para nabi, dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah kami syafaatmu." Mendengar umatnya memohon pertolongan, pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bawah arsy dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda yang mulia ini tidak mengangkat sujudnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya bangkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kau diberi." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ummati, ummati, ummati." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikan syafaat pada umatnya. Hadis ini merupakan hadis sahih sehingga terjamin kebenarannya. Dari hadis tersebut bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya hari kebangkitan kelak. Tidak ada tempat bernaung dan meminta pertolongan. Hanya Nabi Muhammad SAW lah yang mampu memberi syafaat. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah SAW agar kelak kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.